revolusi industri 4.0 merupakan banyaknya perkembangan teknologi di dalam masyarakat. Revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, sehingga butuh kesiapan, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, dan diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang. Kemajuan revolusi industri 4.0 jangan menjadi penyalahgunaan kekuasaan pemimpin kepada rakyat miskin, tetapi harus menjadi kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan berupaya mewujudkan rakyat yang aman, tentram, dan damai, baik dalam berbagai aspek. Pancasila merupakan ideologi yang tepat bagi sistem penyelenggaraan di Indonesia. Pancasila berperan sebagai dasar sekaligus tujuan dari berbagai bidang perkembangan hidup masyarakat Indonesia. Revolusi industri 4.0 merupakan persoalan yang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain dan menjadi negara kuat yang berlandaskan Pancasila. Adanya revolusi industri 4.0 ini menyebabkan munculnya gerakan sosialis dan juga munculnya partai-partai politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0, seperti misalnya untuk berkampanye melalui teknologi yang ada di masa revolusi industri 4.0 ini, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan partai lain dengan memunculkan berita-berita palsu. Dampak positif dari revolusi industri 4.0 ini di bidang politik salah satunya adalah terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengolah data di pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintahan. Dari aspek ekonomi, adanya industri 4.0 menyebabkan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh mesin yang terotomasi, sehingga meningkatkan pengangguran di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini merupakan salah satu hal yang sangat ditakuti oleh para pekerja yang berada di Indonesia. Melihat dari negara-negara maju yang sudah banyak menggunakan robot sebagai pembantu rumah tangga, pelayan hotel, tenaga medis, dan lain-lain. Di Indonesia, proses ini sedang berlangsung. Dari aspek sosial, adanya industri 4.0 menyebabkan cybercrime atau kejahatan di dunia maya menggunakan internet, komputer, dan teknologi yang canggih. Ini merupakan salah satu hal yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah penipuan lelang secara online, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud atau penipuan kepercayaan, dan juga penipuan identitas dan pornografi. Solusi hukum untuk mengatasi masalah penyimpangan baik dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya untuk mengimplementasikan peta jalan making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital seperti saat ini. Ke-10 inisiatif tersebut, yang pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Pemerintah menyusun strategi sumber dan material secara nasional yang diharapkan dapat mengurangi impor bahan baku maupun komponen dan memacu sumber daya alam kita agar bernilai lebih tinggi. Langkah kedua adalah dengan mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0. Jadi, pemerintah melihat secara geografis, kemudian dari aspek transportasi, infrastruktur, dan lainnya, sehingga komprehensif dengan antar lintas sektor. Ketiga, dengan mengakomodasi standar-standar keberlanjutan Indonesia, melihat tantangan keberlanjutan Indonesia sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan itu di masa mendatang, dengan mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif. Keempat, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hampir 70% pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce yang juga bisa dimanfaatkan oleh petani dan pengrajin. Pemerintah juga akan membangun sentra-sentra teknologi dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi. Upaya yang kelima yaitu dengan membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management, dan infrastruktur broadband.
Yang keenam, dengan menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Untuk meningkatkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama, dan menawarkan insentif yang menarik dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional. Yang ketujuh, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang terpenting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada sains, teknologi, engineering, the arts and mathematics, serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pada pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi, dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor di antara pelaku usaha swasta ataupun BUMN dengan universitas. Kesembilan, yaitu insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi seperti subsidi, pemotongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih. Dan langkah ke-10 adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Yang kedua adalah masyarakat. Beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, meningkatkan barang dan material. Teknologi internet membuat batasan-batasan antar negara seakan-akan menghilang. Saat ini, kita dapat membeli barang antar negara dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menghadapi industri 4.0, perusahaan harus melakukan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, peningkatan dari sektor teknologi juga dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenuhi standar global. Pada era digital, robot mulai menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Namun, kita tidak perlu khawatir karena robot tidak akan bekerja dalam semua sektor. Robot belum bisa menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan pengetahuan. Robot juga memerlukan teknisi yang dapat mengatur sistem dan pengaturannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengaplikasikan dan mengontrol teknologi secara maksimal. Yang ketiga, penggunaan Internet of Things. Teknologi internet terus meningkat. Hampir setiap industri sudah menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dan diharapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Perusahaan harus membangun proses IT yang pintar untuk dapat mengelola sistem yang sudah terhubung dengan koneksi internet.